Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kali ini ada di fungsi lanjutan dan grafiknya ya. Di materi ini kita membahas 3 sub, yaitu yang A fungsi linear, B fungsi kuadrat, dan C fungsi rasional. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas yang A terlebih dahulu ya, yaitu fungsi linear. Baik, ini yang pertama dulu yaitu definisi, notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Tentunya bahasa linear itu tidak asing untuk kalian ya. Di materi sebelumnya barangkali sering sekali kita membahas tentang persamaan linear atau sejenisnya yang berkaitan dengan linear. Kali ini kita tahu dulu definisi dari fungsi atau pemetaan. Oke, fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Pengertiannya adalah anggota A pasti punya pasangan di B. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, F kecil, G kecil, atau H kecil. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan himpunan F memetakan A ke B. Nah, ini adalah bentuk notasinya. Sekarang selanjutnya adalah daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi nanti itu akan dinyatakan dengan interval atau selang. Nah, interval atau selang ini juga kita sudah tahu apa itu. Nah, ini misalnya ada fungsi X yaitu 3x plus 1 pada daerah asal. Karena ini kurung himpunan, jadi membacanya himpunan bilangan X di mana X lebih dari min 2 kurang dari 2 X elemen bilangan bulat. Ini yang dimaksudkan dinyatakan sebagai interval. Jadi ada rentangnya. Daerah asal fungsi ada yang ditetapkan secara jelas, ada juga yang tidak secara jelas. Maksudnya ada barangkali nanti soal yang tidak ada daerah asalnya. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan soal seperti itu? Nah, jika kita menemukan soal seperti itu, maka dianggap daerah asalnya adalah semua elemen bilangan real atau disebut sebagai himpunan bilangan X, di mana X elemen bilangan real ya. R adalah simbol dari bilangan real. Seperti itu definisi, notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Sekarang yang kedua yaitu bentuk umum persamaan fungsi linear. Ciri khasnya itu selalu dinamakan sebagai variabel berpangkat 1. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh fungsi linear. Semuanya berpangkat 1. Nah, oleh karena itu, kalau bentuk ini bisa kita sebut sebagai bentuk umum, maka bentuk umum dari persamaan fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a ini disebut sebagai koefisien, x-nya adalah variabel, dan b-nya adalah konstanta. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi linear. Nah, ini ada contoh soal. Nah, misalkan ada grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 2 dengan daerah asal himpunan bilangan x ya, dimana x-nya lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 2 x elemen bilangan bulat. Oke, nah ini cara-cara menggambar grafik fungsi linear. Nah, yang pertama kita fokus dulu dengan daerah asalnya. Seperti ini rentangannya min 2, min 1, 0, 1, dan 2 ya. X ini adalah daerah asalnya atau dikatakan domain. Sedangkan Y-nya ini disebut sebagai daerah hasil. Nah, di sini fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 2. Nah, sekarang tinggal kita substitusi masing-masing ke daerah asalnya ini dengan fungsi fx. Nah, dan ini adalah hasilnya. Kita sekarang mempunyai koordinat, ada 5 koordinat. Sebelum menggambar grafiknya ini, kita perlu tahu dulu hal ini.
daerah asal dan gambar grafiknya. Ini nanti akan kita temui di semua grafik, baik itu linear atau kuadrat atau rasional ya. Nah, yang pertama, kalau daerah asalnya seperti ini, elemen bilangan real. Nah, atau bisa disebut koordinatnya adalah min tak hingga plus tak hingga, maksudnya ke kiri itu tidak terbatas, ke kanan pun juga tidak terbatas. Lalu yang selanjutnya, x kurang dari a. X itu elemen dari bilangan real. Nah, ini karena kurang dari a, berarti a-nya sebelah kanan, jalannya ke kiri. Nah, ke kirinya tidak ada batasnya, karena di sini tidak ada batas kiri, hanya ada batas kanan. Lalu yang ketiga, ada juga ini kurang dari sama dengan a. Nah, kalau kalian amati ada perbedaan yang mencolok di sini, mungkin gambarnya kurang jelas. Yang ini dengan yang ini. Oke, kalau kurang dari aja, tidak ada sama dengannya, maka tandanya di sini itu berlubang atau bisa dikatakan terbuka. Sedangkan kalau ada sama dengannya, dia ini tertutup. Sama halnya dengan yang lebih dari dan lebih dari sama dengan ya. Karena itu batas kiri, berarti dia arahnya ke kanan dan kanannya tidak ada batas, makanya tak terhingga. Ini berlubang dan ini tertutup. Nah, sekarang yang kelima, kalau batas kiri itu dan batas kanan ada dan tandanya semuanya tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya berlubang. Batas kiri ada sama dengannya, batas kanan tidak, ya berarti kiri tertutup dan yang kanan terbuka. Begitu juga seterusnya. Kita balik ke gambar. Nah, sekarang kita cek domain kita gitu ya. Nah, domain kita di sini batas kirinya adalah min 2, di sini lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, sudah pasti nanti gambarnya di sini adalah tertutup, dan batas kanannya ada 2, kurang dari 2, di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti harus terbuka. Oke, kita gambar dulu, cocokkan koordinatnya. Nah, perhatikan batasnya. Batas kirinya adalah min 2, karena disitu lebih dari sama dengan, berarti ini tertutup. Nah, sedangkan yang batas kanan ini 2, maka di sini terbuka. Oke, ingat yang namanya daerah asal atau domain dia selalu ada di sumbu X ya, sedangkan daerah hasil ada di sumbu Y ya. Seperti itu cara menggambar grafik fungsi linear. Baik, sekarang yang keempat, menentukan daerah asal dan daerah hasil grafik fungsi linear. Nah, ini ada banyak grafik, ada 4 ya. F1-nya adalah min setengah X min 2. Oke, kita analisa gambarnya, fokus sama yang F1 ya. Karena ini kita menentukan domain dulu, berarti kita fokus dulu sama sumbu X-nya. Perhatikan, gambar ini F1, domainnya adalah dari min 6, dan ini tandanya tertutup ya. Ini adalah di batas kiri, dan di batas kanannya ada tanda panah. Kalau tanda panah berarti tidak terbatas, atau boleh dikatakan tak terhingga. Berarti domainnya ini X lebih dari, kan tertutup, sama dengan min 6. Oke, itu batasnya. Lalu hasilnya, saudara hasil berarti ada di sumbu Y. Nah, berarti lurusnya dari min 6 adalah 1 di sini, dan hasilnya pun juga ngikut tidak terbatas, tapi larinya ini ke bawah. 1, 0, min 1 semakin mengecil gitu ya. Jadi jangan sampai salah nanti menulisnya, dicek angka-angkanya ya. Semakin besar X-nya, hasilnya semakin mengecil karena grafiknya turun ke bawah. Nah, ini berarti dari hasilnya Y kurang dari sama dengan 1 gitu. Itu untuk yang F1. Nah, sekarang kita coba dulu yang F2. Ini yang F2, kita cek satu persatu ujung-ujungnya. Nah, yang pertama ujungnya ini tertutup, yang kiri ujung kanan juga tertutup. Nah, berarti bisa kita sebut sekarang domain adalah untuk sumbu X-nya ya. Di sini ada min 3 tertutup, dan di sini ada 12. Berarti domainnya X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 12 ya, karena dia tertutup. Sedangkan sekarang daerah hasil
Y. Nah, ini juga dari min 3 pasangannya adalah di sini min 8 dan 12 di sini adalah 2. Jadi bisa kita sebut Y lebih dari sama dengan min 8 kurang dari sama dengan 2. Karena tandanya di sana tertutup, yaitu F1 sama F2. Coba kalian tentukan sendiri untuk yang F3 dan F4, caranya sama. Nah, ini yang kelima atau yang terakhir, yaitu menentukan persamaan grafik fungsi linier. Nah, kebalikannya. Kalau sebelumnya tadi kita sudah pernah menggambar, nah sekarang bagaimana kalau kita disuruh mencari persamaannya dan ada gambar, gitu. Ya, ini contoh ada fungsi linear seperti ini, ya, lalu kita disuruh mencari persamaannya, gitu. Ada dua cara ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan notasinya atau bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah seperti ini ya, fx sama dengan ax plus b. Bisa diubah jadi y sama dengan ax plus b. Untuk menentukan persamaan grafik fungsi linear, sebenarnya kita cukup tahu dua titik saja gitu ya. Coba dari titik ini sebenarnya banyak yang kelihatan, tapi kita ambil dua titik aja. Yang pertama titik ini udah kelihatan, ini adalah titik 1, min 2. Oke, lalu titik ini ya, yang lain tidak bisa kelihatan, tidak bisa kita tentukan karena tidak pas di titik gitu ya. Ini adalah 0,1. Nah, dengan dua titik ini kita bisa menyelesaikan menggunakan bentuk umum. Oke, untuk yang pertama 1, min 2 tinggal kita ganti ya, y-nya berarti min 2, a dikali 1, x-nya b sama dengan min 2 sama dengan a plus b. Ini disebut sebagai persamaan yang pertama. Lalu ada 0,1 ya, berarti ini sini 1, sini a kali 0 ditambah b itu sama dengan b. Nah, di sini kelihatan ya, b sama dengan 1. Nah, ini persamaan kedua karena b sudah kedetek gitu ya, sama dengan 1, maka ini bisa kita tentukan a ya. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1, jadinya a plus b sama dengan min 2. Di sini a plus 1 sama dengan min 2, a sama dengan min 3. Kita sudah ketemu a min 3 dan b 1. Langkah terakhir kembalikan ke bentuk umumnya. Bentuknya adalah y sama dengan ax plus b. Nah, sekarang a sama b nya diganti dengan itu ya, y sama dengan min 3 x plus 1. Ini adalah cara yang pertama. Nah, lalu yang ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah kita menggunakan rumus yang ini dengan memanfaatkan titik yang sama gitu ya. Kalau kita substitusi menjadi seperti ini, nah kita menghasilkan begini, min 3x sama dengan y min 1 ya. Jadi ini bisa kita ganti menjadi bentuk y sama dengan ya. Jadi y sama dengan min 3x plus 1 ya. Hasilnya sama, y sama dengan min 3x plus 1. Nah, bentuk ini juga bisa kita ganti menjadi fx sama dengan min 3x plus 1. Seperti itu menentukan persamaan grafik fungsi linear. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.